Pada chapter 4 kali ini kita akan belajar mengenai form dan form komponen, di mana form digunakan untuk mengirimkan data ke sebuah server. Form sendiri memiliki beberapa elemen input, seperti text box, text area, selection list, radio button, checkbox, button, dan lainnya. Pada chapter 4 bagian 1 ini, elemen input yang akan saya ajarkan adalah text box, text area, dan password. Sedangkan pada chapter 4 bagian kedua, elemen input yang akan saya ajarkan adalah selection list, radio button, checkbox, dan button. Oke, oleh karena itu kita langsung saja memulai chapter 4 ini dengan membuka notepad plus-plusnya. Saya pilih start, run. Oke, kemudian kalian ketikkan notepad plus-plus. Oke, setelah itu kalian tinggal tekan enter. Apabila window notepad plus-plusnya sudah kebuka, hal yang kalian lakukan pertama kali adalah men-save filenya dengan pilih file, save as. Misalnya saya save di drive D, saya pilih my computer, kemudian saya pilih drive D. Misalnya saya save dengan nama register.html, saya tinggal tulis register.html seperti ini. Apabila sudah, kalian tinggal tekan button save-nya. Nah, setelah file di save, kita harus membuka tag HTML-nya. Saya buka tag HTML, saya tutup tag HTML. Kemudian saya buka tag head, saya tutup tag head. Saya buka body, dan saya tutup tag body. Seperti ini. Nah, misalnya saya yang memberikan judul, oke, untuk halaman register.html ini, maka saya ke tag head-nya. Oke, saya tinggal menambahkan tag title. Saya tutup tag title. Oke, misalnya judulnya adalah register. Seperti ini. Nah, apabila sudah, sebelum saya masuk ke inti dari pembelajaran chapter ini, saya ingin halaman web saya nanti tampilannya berbackground hitam dan warna tulisannya adalah putih. Maka saya di tag body pembukanya saya tinggal menambahkan BG color sama dengan petik 22 kali. Karena ingin warna hitam saya tinggal tuliskan black. Oke, untuk mengubah warna tulisannya, maka saya menyusupkan sedikit CSS inline. Saya tinggal menuliskan style sama dengan petik 22 kali. Color titik 2 white. Oke. Kemudian saya ganti tipe tulisannya, saya titik koma. Font strip family titik 2 petik 1 2 kali, misalnya font family-nya adalah Calibri seperti ini. Saya titik koma, saya save. Nah, apabila properties body-nya sudah kalian lakukan, maka kita akan masuk ke dalam inti dari materi hari ini, yaitu tentang form. Untuk membuat suatu form, kalian bisa lakukan dengan mengetik kurung buka siku. Kalian tinggal tulis form. Oke. Misalnya saya kasih form ini dengan nama form register. Saya tinggal menambahkan name sama dengan petik 22 kali. Form register seperti ini. Nah, untuk form sendiri memiliki property method dan action. Nah, untuk menuliskan method, kalian dapat menulisnya dengan method sama dengan petik 22 kali. Kemudian action sama dengan petik 22 kali. Nah, metode sendiri digunakan untuk memilih tipe pengiriman yang akan kita lakukan. Oke, sedangkan action adalah kita menuliskan alamat file atau halaman sebagai penerima datanya. Seperti yang saya bilang, form berguna untuk mengirimkan data kepada sebuah server. Nah, maka metode ini adalah kita memilih atau menentukan jenis pengiriman yang akan dilakukan oleh form register ini. Dan action adalah halaman tujuan atau si halaman penerima data tersebut. Nah, karena pada chapter 4 kali ini kita tidak menggunakan pengiriman data, maka metode dan action ini cukup kita kosongkan seperti ini. Oke, saya lanjut saja. Saya tutup kurung sikunya. Kemudian saya tutup tag formnya. Nah, apabila sudah, kita sudah selesai membuat suatu form dengan nama form register. Nah, selanjutnya yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah elemen input. Tetapi sebelum saya membuat elemen input, alangkah baiknya saya membuat table agar tampilan terlihat lebih rapih. Oke, oleh karena itu saya membuat suatu table. Saya buka tag table.
Oke, saya tutup tag table seperti ini. Misalnya saya ingin membuat 10 baris dan 2 kolom, maka saya buka pertama tag tr-nya. Saya tutup tag tr. Di antara tag tr pembuka dan penutup, saya buka tag td, saya tutup tag td. Oke, saya buka lagi tag td dan saya tutup lagi tag td. Nah, maka akan terbentuk 1 baris dan 2 kolom. Karena kita ingin membuat 10 baris, maka tag tr ini saya copy. Oke, kalian copy dari tag tr pembuka sampai tag tr penutup. Kemudian kalian paste sebanyak 9 kali. Saya enter, kemudian saya paste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 seperti ini. Oke, apabila sudah, saya save, Ctrl S. Saya scroll ke atas. Nah, misalnya baris pertama dari tabel ini saya akan mendefinisikan sebuah judul. Oke, maka tag td-nya saya hapus. Saya buka dengan tag th. Saya tutup tag th. Oke, karena saya ingin memerge menjadi satu kolom, maka saya menggunakan call span sama dengan petik 22 kali sebanyak 2 column. Nah, misalnya saya beri judul dengan member registration form seperti ini. Nah, apabila sudah, misalnya tabelnya saya ingin ketengahin, oke, maka saya tinggal tambahkan di tag pembuka tabelnya align sama dengan petik 22 kali center. Oke, saya save. Nah, saya langsung masuk ke dalam pembuatan elemen input itu sendiri. Misalnya yang pertama saya ingin membuat suatu text box. Nah, misalnya saya untuk itu, misalnya di sini saya menjelaskan meminta input untuk name. Nah, maka saya membuat satu elemen text box. Untuk membuat suatu input elemen text box, saya tinggal menuliskannya dengan input type sama dengan petik 22 kali. Oke, untuk pilih text box, saya tinggal menuliskannya type-nya adalah text seperti ini. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk memberi nama untuk si text name ini. Misalnya saya untuk memberi nama tinggal tulis name sama dengan petik 22 kali. Namanya saya kasih dengan txt name. Oke, saya tutup dengan single text. Saya save. Misalnya saya coba buka di browser pertama kalinya, saya pilih run, launch in Firefox. Nah, maka akan muncul member registration form sebagai judulnya, serta name sebagai informasinya, dan satu text box untuk input si name-nya. Seperti ini. Oke, apabila sudah, yang selanjutnya misalnya saya ingin meminta input untuk passwordnya. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Oke, saya lanjut ke baris berikutnya, yaitu baris ketiga. Di kolom pertama, karena saya ingin minta password, saya definisikan informasinya, yaitu password. Nah, untuk membuat suatu input password, saya buka lagi tag input, type. Nah, type-nya di sini untuk password sendiri adalah password. Oke, apabila sudah, saya lanjut dengan memberi nama si text input password ini dengan name sama dengan, saya kasih nama dengan txt password seperti ini. Saya tutup dengan single tag. Oke, apabila saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, maka akan muncul satu baris lagi untuk si passwordnya. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Misal name-nya saya isi dengan Andi seperti ini, maka akan muncul nama si Andi. Sedangkan untuk password, misalnya saya isi dengan Andi, maka informasi yang terdapat di dalamnya akan terhidden atau disembunyikan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk passwordnya. Saya lanjut untuk input selanjutnya adalah text area. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Untuk membuat text area, kita tidak menggunakan tag input, tetapi kita menggunakan tag text area. Nah, misalnya di sini saya ingin meminta input untuk address. Oke, maka informasinya saya tulis address. Nah, maka di kolom keduanya saya tinggal membuka tag text area. Text area, saya tutup tag text area. Nah, maka text areanya tinggal saya kasih nama. Saya tinggal tulis di tag pembukanya name sama dengan petik 22 kali. Misalnya saya kasih txt address. Seperti ini, saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, maka akan terbentuk satu text area untuk si address itu sendiri. Nah, apabila sudah, text area ini bisa saya resize sesuka hati saya. Nah, maka kita akan mencoba untuk menghilangkan
properti resize dari si text area ini sehingga ukurannya adalah tetap atau fix. Nah, untuk menggantinya, saya balik ke Notepad++. Nah, untuk membuat text area tersebut fix, kita dapat menambahkan CSS inline untuk text areanya dengan menuliskan style sama dengan petik 22 kali. Nah, di antara petiknya ini saya tinggal menuliskan resize .2 none. Oke, saya save. Saya buka browser, saya F5. Nah, maka text area ini tidak dapat saya ubah ukurannya lagi. Oke, mungkin text areanya segitu saja. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengajarkan kalian untuk membuat selection list. Saya ingin membuat suatu input untuk provinsi. Saya balik lagi ke Notepad++ nya. Oke, berarti informasi yang saya tuliskan di sini adalah berupa provinsi. Saya tulis province. Oke, kemudian di kolom keduanya untuk membuat selection list, kalian dapat menggunakan tag select. Oke, saya tinggal tulis select. Saya tutup tag select. Sama halnya seperti text area, saya memberikan nama untuk selection list province ini. Oke, saya ke tag pembuka selectnya. Saya tinggal tulis name sama dengan petik 22 kali. Oke, misalnya saya namakan dengan province seperti ini. Oke. Nah, untuk select sendiri kita tinggal memasukkan item yang ingin kita tampilkan di list yang kita miliki. Oke, untuk menuliskan item yang kita punya, kita dapat menggunakan dengan tag option. Oke, option sendiri mempunyai value. Seperti ini. Value ini adalah untuk list pertama memiliki isi berupa apa. Oke, misalnya untuk list pertama saya memiliki isi berupa DKI Jakarta. Oke, saya tutup tag optionnya. Seperti ini. Nah, apabila kalian ingin menampilkan untuk item 1 ini tulisan yang ingin ditampilkan, berarti kalian menuliskannya di antara tag pembuka dan penutupnya. Misalnya untuk value DKI Jakarta, saya tampilkan dengan DKI Jakarta. Seperti ini. Nah, jadi kalian dapat menuliskan DKI Jakarta. Nah, misalnya saya ingin membuat item kedua, saya tulis lagi option value sama dengan misalnya West Java. Oke, misalnya yang ingin saya tampilkan informasinya adalah West Java. Saya tutup lagi tag optionnya. Nah, misalnya satu lagi saya tinggal copy optionnya saja. Kemudian saya paste. Misalnya saya ganti dengan Central Java. Dan informasi yang saya tampilkan adalah Central Java. Seperti ini. Saya save. Saya buka browser. Saya refresh dengan F5. Maka akan muncul selection list. Nah, selection list ini sama seperti yang biasa kalian kenal dengan combo box. Nah, apabila sudah untuk selection listnya, selanjutnya saya akan mengajarkan kalian tentang radio button. Nah, untuk radio button misalnya saya ingin meminta input untuk jenis kelamin atau gender. Maka saya balik lagi ke Notepad++ nya. Oke, informasi yang ingin saya tampilkan adalah gender. Seperti ini. Nah, untuk membuat radio button, kita menggunakan tag input lagi nih. Saya buka tag input. Type. Nah, untuk type-nya radio button adalah radio. Seperti ini. Oke, apabila sudah kita mendefinisikan name-nya. Misalnya name-nya adalah gender. Kemudian ID sama dengan, bisa saya tulis ID-nya adalah male. Dan dia memiliki value male. Seperti ini. Saya tutup single tag. Nah, jangan lupa gender adalah informasi yang kita tampilkan. Tetapi informasi yang kita tampilkan untuk radio button ini adalah dia radio untuk pilih si male. Maka kita tuliskan kembali di sini male. Seperti itu. Dan selanjutnya saya membuat radio button untuk female. Saya ke baris selanjutnya saja di kolom keduanya. Saya tinggal buka lagi input type sama dengan radio. Name sama dengan gender. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa namanya saya samakan antara radio button male dan female. Nah, untuk
radio button sendiri, kita perlu ada yang namanya grouping. Dan groupingnya itu berdasarkan scene name. Gunanya grouping adalah, jadi di antara dua radio button ini hanya boleh dipilih salah satu saja, seperti itu. Itu gunanya grouping. Nah, maka saya lanjutkan. Misalnya saya kasih ID. ID-nya boleh berbeda. Misalnya saya kasih female. Dan value-nya itu adalah female. Oke, saya tutup single tag, saya enter. Informasi yang saya tampilkan adalah female, seperti ini. Oke, kemudian saya save. Saya buka browser, saya refresh. Nah, maka di antara kedua radio button ini hanya boleh kita pilih salah satu saja, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya ajarkan adalah checkbox. Oke, untuk membuat checkbox, misalnya saya ingin meminta informasi tentang hobi dari membernya. Saya balik ke Notepad++-nya. Oke, di row baris selanjutnya, atau baris selanjutnya, saya memberikan informasi tentang hobi. Nah, untuk membuat checkbox, kita menggunakan tag input lagi. Saya buka tag input, type sama dengan petik 2. Nah, untuk checkbox kalian tinggal menuliskan dengan checkbox. Oke, name-nya misalnya saya kasih hobi 1. Oke, ID-nya sama dengan hobi 1. Oke, value-nya misalnya jogging. Oke, seperti ini. Saya tutup single tag, informasi yang ingin saya tampilkan adalah si jogging. Nah, saya membuat hobi yang kedua di baris selanjutnya, kolom keduanya, saya menuliskan hal yang sama, input type. Oke, checkbox. Name sama dengan hobi 2, ID sama dengan hobi 2. Oke, value sama dengan misalnya painting. Saya tutup teks signalnya, saya berikan informasi untuk checkbox ini berupa painting. Oke, saya save, saya buka browser, saya refresh. Nah, maka akan muncul hobi, jogging, dan painting. Nah, kalian bisa tahu perbedaan antara radio button dan checkbox adalah radio button hanya bisa dipilih salah satunya saja, sedangkan checkbox bisa kalian pilih secara multi atau banyak. Oke. Nah, selanjutnya misalnya di sini untuk memilih gender male, maka saya harus kursor saya berada pas di antara bulatan radio button tersebut, baru bisa terpilih. Apabila saya klik tulisannya, dia tidak bisa terpilih. Sama halnya dengan female, saya harus pas di buttonnya, baru bisa terpilih. Apabila saya klik tulisannya, dia tidak bisa terpilih. Saya pilih pas, baru dia terpilih. Sama halnya dengan jogging dan painting. Oke, saya hanya bisa milih pas di kotaknya, apabila itu saya tidak bisa. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya agar apabila saya klik jogging, maka secara otomatis si checkbox ini akan tercek. Nah, apabila saya klik tulisan mail, maka si radio button mail ini akan tercek, kayak gitu. Oke, saya balik ke Notepad++-nya. Untuk melakukan hal itu, saya scroll ke atas sampai ketemu gender. Nah, untuk informasi yang dilakukan, kita tidak boleh menuliskan secara langsung mail seperti ini, tapi kita harus menggunakan yang namanya label. Maka dari itu, mailnya saya hapus. Saya buka tag label, saya tutup tag label. Nah, di antara labelnya baru saya tuliskan mail seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di tag pembuka labelnya kalian tinggal menuliskan for sama dengan petik 22 kali. Kemudian ID dari radio button yang kita tuju. Karena ini untuk mail, maka ID-nya adalah si mail pula. Maka saya tulis mail seperti ini. Nah, untuk selanjutnya misalnya female, saya lakukan hal yang sama. Saya hapus female-nya. Saya buka tag label. Saya tutup tag label. Oke, saya tuliskan informasi di antara tag pembuka dan penutupnya. Misalnya female. Oke, untuk labelnya saya tulis for sama dengan petik 22 kali. ID-nya si radio female adalah si female, maka saya tinggal tulis female seperti ini. Nah, hal yang sama saya lakukan untuk kedua checkbox-nya. Jadi saya tinggal copy saja labelnya. Kemudian saya paste di joggingnya saya blok, kemudian saya paste di sini untuk labelnya, Ctrl V. Nah, saya tinggal ganti informasi yang saya tampilkan adalah berupa si jogging. Oke, dan ID-nya dari checkbox jogging adalah hobi 1. Maka di sini saya ganti for female-nya jadi for hobi 1. Seperti ini. Saya save.
Saya lakukan dengan hobi yang kedua, saya blok, kemudian saya paste. Oke, informasi yang saya tampilkan adalah painting. Oke, for-nya adalah ID-nya si checkbox painting adalah si hobi 2. Maka saya tinggal tulis for hobi 2. Seperti ini, saya save. Saya buka browser, saya refresh. Nah, apabila saya ingin klik memilih mail, saya bisa dapat melakukan dengan mengklik tulisannya saja seperti ini. Memilih jogging saya dapat melakukan dengan tulisannya saja, painting juga serupa. Seperti ini. Nah, maka selesai untuk properties radio button dan checkboxnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian untuk membuat button. Nah, di dalam HTML terdapat 3 jenis button yang biasa digunakan, yaitu standard button, submit, dan reset. Oke, kita langsung saja mencobanya. Saya ke Notepad++-nya. Oke, saya melakukannya di baris terakhir. Oleh karena itu, misalnya saya hanya butuh 1 kolom, maka saya hapus kolom yang terakhir. Nah, maka saya merge kolom tersebut dengan call span sama dengan petik 22 kali sebanyak 2 kolom. Nah, di dalamnya misalnya saya ingin membuat button submit. Saya melakukan dengan input type sama dengan petik 22 kali. Kalian tinggal tulis submit seperti ini. Name sama dengan petik 22 kali, misalnya button submit. Oke, value-nya adalah submit. Oke, saya tutup dengan single tag. Nah, yang kedua adalah standard button. Saya melakukannya dengan input type sama dengan, kalau submit button menggunakan submit, apabila standard button kalian menuliskannya dengan button biasa saja. Oke, kemudian name, misalnya saya namain dengan button register. Saya tinggal tulisan btn regis misalnya ya, seperti ini. Value-nya adalah saya tuliskan dengan register. Saya tutup tag-nya. Dan yang terakhir adalah button reset. Saya tulis input type sama dengan input type sama dengan petik 22 kali reset. Name sama dengan button reset. Value sama dengan reset. Seperti ini. Nah, saya save, kemudian saya buka browser, saya refresh. Nah, maka akan terjadi 3 button submit, register, dan reset. Oke, perbedaannya sendiri adalah untuk button submit, submit digunakan untuk mengirimkan data ke halaman yang kita tuju, atau ibaratnya kita menggenerate data ke halaman yang ada di action form pembuka tadi. Nih ya, di sini misalnya di formnya kita punya method dan actionnya, maka dia akan mengirimkan data ke halaman actionnya di sini. Oke, sedangkan button register kita dapat melakukan hal yang kita inginkan. Oke, hal yang kita inginkan dengan mengklik button register tanpa perlu menggenerate atau mengirimkan data ke halaman yang kita tuju atau yang ada di actionnya. Oke, sedangkan reset saya contohkan, misalnya sini saya tulis Andi, saya isi passwordnya, addressnya saya isi, kemudian DKI Jakarta saya isi, mailnya saya isi, dan hobinya saya isi. Apabila saya klik reset, maka semua elemen input itu akan menjadi kosong seperti semula. Dengan kata lain, button reset digunakan untuk mengembalikan elemen form ke keadaan semula. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk chapter 4 kali ini. Semoga berguna bagi kalian dan selamat mencoba.